record dulu. Jadi dari kutipan yang Gedi mau kasih, ini nanti tolong kasih tahu ini bagian dari mana, oke? Dan hari ini kita akan lebih fokus di kutipan bom atom yang kemarin nggak jadi dikasih kan? Google Translate. Kutipan bom atom maksudnya? Itu istilah aja, bahwa itu kutipan penting gitu. Oh. Iya. Sudah ada ini. Oke. Nah, kira-kira ini, kok nggak kelihatan ya? Copy. Nah, ini dia. Oke, jadi tolong ini dibaca, kutipan ini dibaca. Dan ini kira-kira nomor berapa yang masuk di kutipan ini? Boleh semuanya? Dan bagian mana yang menjelaskan nomor berapa? Boleh gitu? Instruksinya boleh? Ya. Ya. Bisa ya? Oke. Oke, kalau gitu. Udah di screenshot semua kah? Ininya? Belum. Oke, ini bisa? Ini kutipan CK. CK itu child guidance ya? Guidance, betul. Dan Kak. Oke. Ya, foto dulu. Tuh, masih Barma. 362.3. 362.3. Gantian. Bentar. Sudah, oke. Sudah? Sudah. Ya, sudah, Gabe. Mantap. Oke, kita kasih ambil waktu untuk coba reason dulu ya di breakout room. Tunggu dulu. Iya, saya. Oke, selamat berdiskusi. Oke, Mama dan Iran Evelyn Cecelinda di sini ya. Oke. Halo Lin, Evelyn. Halo, Mbak. Iya, apa kabar? Loh, ini kok jadi kecil, Mah? Mak, aku baca dulu kutipannya ya. Bacaan. Boleh jelasin ke Kak Arini ya. Hari ini. Halo.
Katanya kayak gini, itu katanya kakak Arini. Ya, itu Halo, sorry kenapa? Tadi baru aku connect. boleh jelaskan instruksinya ke Kak Arini ya. Hari ini, Ya, Mak. ini kutipan yang ada di ini, yang Aku sudah di. kirim ke Tapi WhatsApp-nya Kak Arini mah. Oh Sudah. iya, oh oke. sudah. Jadi ini Oke, suruh aku udah. baca. Heeh. Terus nanti suruh cari yang di itu loh, 9 yang ditulis sama Pasteur mengenai germ theory itu. Oh, yang kemarin ya. Iya, yang kemarin. Oke. Minggu lalu. Sorry. Oke. Thank you, Mak. Kita baca dulu ya hari ini. Oke, siap, Mak. Boleh ada yang kirim nggak? Dengan kesimpulan yang dari. Belum. Minta yang nomor 1 sampai 9, Kang. Oh, belum ada kamu? Aku belum screenshot kemarin. Udah. Oh, Kayaknya memang kirim dah. udah dapat? Belum. Ya, apa caranya ini ya? Aku sudah kirim ke Ece. Udah dikirim sama Gedi. Itu bahasa Indonesia tidak ada tuh nih. Aku cuma terjemahin langsung kemarin mah minggu lalu. Nanti dibikin lah. Recorded again sa mga. Recorded again. Beda-beda. Ini nomor. Wait, minjem motor ya, Mak. Tahu nggak aku terakhir? Aduh, harus cari-cari saja. Nomor 3.
aku mau tanya. Microorganisms are generally to be guarded against. Nomor 3 itu artinya apa, Cek? Guarded against. Mikroorganisme itu harus hal yang harus dijaga. Kita harus jaga dari situ. Jadi kita harus menjaga diri kita dari mikroorganisme gitu. Oh, oke, thank you. Oke, sebentar lagi kita udah mau balik. Jadi tolong pilih yang mana kira-kira. Kalau jawabanku itu Nomor 9. Ya, nomor 9. Kenapa nomor 9? Karena dikatakan di situ adalah bentar. Di kutipan tersebut dikatakan bahwa mereka harus memahami pentingnya menjaga diri, menjaga dari penyakit dengan menjaga kekuatan setiap organ. Terus lanjutannya kan, tapi aku ngambilnya cuma sampai situ. Menjaga kekuatan setiap organ. Nah, sedangkan kalau yang di germ theory, to prevent disease, we have to build defenses. Padahal untuk menjaga dari penyakit itu dengan cara menjaga kekuatan setiap organ. Thank you. Mama juga sama. Syarat manusia. Oh, si Iren masih bentar. Itu sih bagus tuh. Jadi kayak mikroorganisme itu harus dihindari. Ya kan, Ma? Tadi guarded against. Mereka harus memahami pentingnya. Susah Nggak gitu. kelihatan aku. Itu nomor 9 aja sih. Soalnya kok nomor 3 itu kan nggak sesuai sama kutipannya. Kan nggak ada mikroorganisme di kutipannya. Dan juga nggak ada pemahaman mikroorganisme di kutipannya. Jadi kalau menurutku itu nomor 9. Striknya apa? Strik everybody. Oke, selamat datang. Tunggu yang ini ya. Oke, silakan dari masing-masing kelompok kasih perwakilannya. Siapa mau duluan? Kelompoknya Iren atau kelompoknya Aca? Kak Sasha. Ini tuh kirim lewat WA atau Ngomong aja langsung di sini. Perwakilannya siapa aja boleh. oh oke. Oke. Thank you. Tadi Cici mau ngomong apa, Ci? Coba Evelyn punya kelompok duluan. Siapa terserah Tadi perwakilan. belum sampai habis diskusinya. Oh iya, siapa aja boleh kasih ini kesimpulan dulu. Aku boleh. Kalau menurutku itu si Iren juga sama. Kalau kita jawabannya itu ini nih. Mereka harus memahami pentingnya. Boleh turun ke bawah dikit nggak buat kutipannya? Boleh. Mereka harus memahami pentingnya menjaga dari penyakit dengan menjaga kekuatan setiap organ. Kalau di germ theory itu dikatakan di situ di nomor 9, to prevent the disease we have to build defenses. Jadi untuk prevent disease itu kita butuh membangun defenses kan. Tapi di situ dikatakan menjaga dari penyakit dengan menjaga kekuatan setiap organ. Jadi untuk menjaga dari penyakit itu kita kudu jaga kekuatan setiap organ, bukan membangun defenses. Oke, thank you.
Itu dari kelompok Evelyn. Dari kelompoknya Kak Sasha atau Manda atau Koko Ray, Matthew, silakan siapa perwakilannya? Rejo, boleh Re? Ya, coba Sami atau Aca, siapa yang mau coba? Dapat kita ya kan. Oke, kita coba ya. Tadi kita ada diskusi, ada beberapa, tapi pada akhirnya kita sepakat untuk semuanya berhubungan, untuk kita hindari atau kita nggak praktekkan. Jadi untuk mengerti supaya kita nggak lakukan cara yang salah gitu dari teori yang di atas. Jangan. Jadi nomor berapa saya? Jadi 1 sampai 9 Semua. kah? Ya, 1 sampai 9 berhubungan, tapi yang lebih menonjol itulah yang kita pertama lihat 1 sama 9. Tapi kalau kita hanya bilang itu tanpa ngerti yang lain, mungkin kita belum bisa lihat jelas, tapi yang Highlight-nya aja ya saya berarti. ya, Jadi highlight-nya 1 dan 9 ya. 9, tapi kita tadi juga bilang bahwa itu semua berhubungan ini. Betul. Kalau semua pasti berhubungan, jadi tapi highlight-nya aja kan yang dicari ya. Oke. Oke, thank you. Mari kita lihat ya di sini ya. Jadi yang kalau minggu lalu itu nggak salah, kita udah nomor 1, 2, 6, 7. Sudah kan? Kita udah buktikan kan? 1, 2, 6, 7, betul? Iya, betul, Ge. 1, 2, 6, 7 sudah. Berarti ini ya. Mari kita lihat. Tunggu, nggak bisa dikecilin ya. Nggak bisa. Nah, mari kita lihat di sini ya. Besarin dikit. Nah, jadi 1, 2, 1. Ini. Satu udah, 2 udah, 6 dan 7 ya. Oke. Jadi nomor 9 kita lihat. Kemarin to prevent disease we have to build defenses. Mereka pakai apa kalau germ theory? Vaksin. Vaksin, betul nggak? Apakah vaksin dibilang ini untuk kekebalan tubuh? Iya. Iya nggak? Nah, jadi ini yang mereka gunakan kan? Nah, sekarang kita baca di sini. Kalau kita mau guarding against disease atau prevent apakah prevent disease ini sama dengan ini kata-katanya? Guarding against disease. Iya, betul. Sama kan? Iya. Ini sama toh? Betul. Kalau kita lihat kan? Jadi kalau Ya. germ teori itu pakai vaksin, tetapi kalau Troh Nubuat bilang kita make sure organ tubuh kita mantap, betul nggak? Iya. Nah, itu dia. Jadi kebalikannya, bukan vaksin, tetapi preserving the vigor of every organ. Nah, ini dia. Ya, jadi apakah build defenses dengan vaksin atau kita bikin bagaimana caranya organ-organ kita mantap? Bagaimana? Betul. Nah, ini dia. Jadi nomor 9 ini dipatahkan lagi kan? Nggak benar kan? Nah, oke. Boleh semuanya nomor 9 sudah patah ya? Oke, tolong baca kutipan ini yang baru lagi ya. CME 35.2. Ini patahkan yang mana? Sorry. Jadi kita mau cari yang hubungannya itu untuk menangkal gitu ya. Iya, yang menangkal, betul. Yang kemarin kan yang udah ditersangkal 1, 2, 6, 7 kan, udah dibuktikan. Jadi kita yang belum aja kita. Itu dia. Ini grup Kalau misalnya ini juga kan, microorganism are generally to be guarded against. Kalau di sini guarded against disease itu apakah kita guarded against disease atau mikroorganisme? Guarded against disease. Itu dia. Dan kita belajar kemarin disease itu hasil dari apa?
pelanggaran Protokol terhadap hukum kesehatan. alam. Law-nya nggak dijaga kan? Ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya law and testimony, ya, law testimony kita harus guard against apa? Disease. Kalau germ theory harus guard against Mikroorganisme. Kesehatan. Bagaimana? Kebalik kan ini? Artinya kalau guard against disease artinya kita menjaga diri kita supaya nggak langgar apa? Wow. Kalau germ theory, bodoh amat kamu berdosa, kamu langgar hukum, pokoknya fokus mikroorganisme. Bagaimana? Makanya nggak ada perubahan hidup, betul nggak? Kalau cuman suntik-suntik terus, kamu bebas bikin apa aja, betul nggak? Ya. Gitu dia. Jadi ini lupa ya saya, ini nomor 3 juga, boleh? Oke. Jadi nomor 3 dan 9 pakai kutipan CG, oke? Nomor 3 dan 9. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kutipan CME ini. CME Ini apa, Cek? CME ini call minister evangelist kalau nggak salah ya. Apa ya ini? CME ini a call to medical evangelist, sorry. Ya. A call to medical evangelist. Oke? Oke, sudah di screenshot kah? Bentar. Ini boleh? Bentar, Cek. Aca Sami boleh pakai HP-nya ya, lihat kutipan Mice share di grup deh. Udah, Cek, thank you. Sama-sama. Oke, aku bagi grup lagi ya. Oke, selamat berdiskusi. Oke, di sini Kak Arini dan Mama Manda ya, Kak Sasha dan Manda ya. Ya. Silakan. Halo Arini. Halo, aku panggil apa ya? Panggil apa ya? Panggil Sasha. Oh, oke. Aku panggil kakak aja kali ya. Oh, iya, boleh. Oke, kita dari CME ini coba kita baca dulu ya, terus kira-kira connect-nya sama yang poin berapa ya? Oke. Ya, karena mintanya untuk melakukannya. Tapi Allah tidak menyenangkan karena yang dilakukan oleh perbuatan Tuhan tidak akan melakukan bisa. Karena penyakit yang tidak mau dirinya, tapi terus-menerus melanggar. Ya, biarkan. Kamu yang mana? Aku mikirnya 8 kayaknya ya. This can strike anybody ya. Anybody. Iya, kan mereka maunya kan kalau di germ theory bilang disease itu bisa serang siapa aja kan ya? Iya. Maksudnya gitu kan? Berarti, termasuk nomor 2 juga mungkin ya. Disease arise from outside the body. Tapi ini dia bilang to keep those from sickness who have no care for themselves. Jadi kalau kita nggak jaga ya kita pasti akan sakit kan. Iya. Tapi mereka yang continually
violating the laws of health and make no efforts to prevent disease. Apa? Ini, ya yang Kak Gedi ada kasih tuh. Tadi di grup ada. Iya, yang pasti 8. 2 juga bisa sih kalau menurut aku ya. Iya. Karena 6 juga ya. 6, iya. 2, 6, 8, 7 gimana? Kan 7 dibilangnya primary causal agents kan, microorganisms. Padahal di Bisa sini juga. Dia agak mirip-mirip sini ya. Iya. Dari 9 teori ini. Also disease. No efforts to prevent disease. Iya. Bisa. Aku bilang sih bisa nih. 2, 7, 8 gitu. 6, 7, 8. Karena pertama ini menyangkut disease. Terus di sini iya, karena mereka God will not work a miracle to keep those from sickness who have no care for themselves but are continually violating the laws. Iya, kalau kita continue untuk kita nggak mau ikut hukum kesehatan dan nggak mau prevent disease, nggak punya usaha untuk prevent disease, ya maka kita pasti akan sakit. Jadi penyebabnya bukan mikroorganisme kan? Betul. Iya. Iya bisa nih. 2. 1. Nggak nyinggung sih. Tapi dia nggak ada bilang kebersihan sih, Dek. Tapi ini lebih ke kalau kita tuh nggak jaga tubuh kita, maka kita tuh akan sakit gitu. Kalau kita nggak jaga. Jadi kalau nomor 2 kan di sini bilang disease itu datangnya dari mikroorganisme yang di luar dari badan tubuh kita kan. Padahal sebetulnya kan nggak begitu. Terus kalau yang nomor 6 kan dibilang setiap disease itu associated sama particular microorganism, tapi sebenarnya nggak juga karena kalau kita nggak jaga kesehatan, melanggar hukum kesehatan, berarti kita akan kena penyakit gitu. Bukan dari mikroorganisme gitu, Dek. 2, 6, 7, 8. Gitu. Iya, aku setuju. Ya kan? Di situ kan dia nggak bahas function of microorganism is constant. Shapes itu mereka di situ nggak dibahas kan? 4 dan 5 tuh nggak dibahas. Iya sih, kalau menurut aku ini poinnya lebih ke situ ya. Iya. Iya. Jadi emang penting banget sebetulnya buat kita itu untuk kita tahu apa itu germ theory, terus kita juga harus tahu apa yang Alkitab bagaimana kita nggak pakai germ theory ini gitu ya, karena bertentangan sekali dengan apa yang Tuhan bilang kan ke kita ya. Benar. Padahal waktu awal-awal juga pakai harus steril gitu. Makanya sekarang juga kalau lihat orang pakai hand sanitizer gitu, aduh. Aku sebenarnya ada masalah sama kebersihan nih. Aku sangat kurang higienis sebenarnya. Tapi dari antara yang paling higienis memang aku yang paling sehat gitu kan. Terus waktu mau punya anak, aku bingung, aku punya anak nih harus steril gitu kan. Aku sampai beli hand sanitizer, taruh di mobil, taruh di rumah. Tapi ya memang aku dasarnya nggak steril ya. Akhirnya itu sanitizer sampai expired. Iya. Makanya pas tahu pelajaran ini, ya baiknya Tuhan ya,
Iya. Karena itu dia bahaya Untung kan. saya Dia bisa Itu dia. merusak kita punya kulit kan itu. itu dia. Ternyata waktu itu saya dapat cerita dari temen, ada sanitizer yang masih bisa dibilang biangnya lah, belum dicampur. Nah, terus suatu ketika kena orang lah itu, entah gimana kena orang. Biasanya kan kalau kena kayak run up gitu kan, itu Iya. matinya masih besoknya atau malamnya gitu. Tapi kalau kena itu dia mati di tempat. Oh, Dan itu really? kayak luka bakar. Iya. Iya, Aku makanya. juga baru tahu ceritanya. Iya, Jadi iya, yang dipakai itu udah perbandingan 1 banding 1000 liter. iya, makanya itu. Aduh, bahaya banget. Bahaya emang. Udah Ya. ada videonya itu kan kalau hand sanitizer itu habis taruh di tisu terus kalau ditaruh api itu dia nyala. Kebakar ya. Kebakar. Yang ngeri ya. Banget. Slow murder. Makanya Iya, betul, Gedi. Keren. Bayangin ya kalau kita pakai itu terus tuh. Aduh, ngeri. Betul. iya, Oke. untungnya Matthew sama ini udah balik? Belum ya? Hah? Mana? Ya, sudah pada balik. Oh iya. Mama putus tah? Oh, Mama putus. Ya wes. Oke, mari kita lihat ya di sini. Ini. Oke, dari kelompoknya Matthew gimana? Apa kesimpulannya? Halo, Ya, Ma. tadi itu kita udah diskusi bahwa halo, Matthew. Halo, Matthew. Matthew kayaknya delay ya? Atau Iya, putus ya. Coba Sinyalnya jelek. Iya. Coba Mama aja mah gimana? 6. Nah, itu. Kita milih nomor 6. Oke. 6 ya. Oke, thank you. Terus apa lagi, Ma? Itu aja? Tadi belum selesai sih, Mama. Oh, belum selesai. Tapi itulah paling enggak ya. Tapi reasonnya apa, Ma? Kalau yang dikutipan kan bahwa untuk kesehatan itu kan bila mana kita sakit, kita kan kadang minta doa toh untuk disembuhkan. Padahal itu sebenarnya yang harus kita fokuskan itu di sini adalah kita harus menjaga kesehatan kita dan tidak lalai di dalam tidak lalai di dalam hukum kesehatan. Karena sakit itu disebabkan dari kelalaian kita untuk mematuhi hukum kesehatan. Di situ. Jadi kita pilih nomor 6. Cuma Mama ini kesulitannya di bahasa Inggris ya. Jadi tadi putus-putus. Jadi mungkin Matthew bisa jelasin, Matthew. Oke, nggak apa-apa, Mah. Yang penting itu dari Mama dan grup ya. Nah, it's okay. Oke, dari kelompoknya Iren Evelyn Sonder. Yang strike anybody itu ya? Gimana, Nek? Yang mana, Met? Aku putus-putus. Oh ya udah, nanti lagi kalau misalnya putus-putus ya. Dari Sonder atau Iren Evelyn Cece Linda, siapa yang mau jadi perwakilan? Rey. Oke, Ko, silakan. Aca mau coba. Oke, Aca, silakan. Oke, jadi Kita pilih apa dulu? di nomor Itu sana. di nomor 8 nih, Cek. Lanjut jelasin. Di situ penyakit tidak disebabkan Sana. menyerang penyakit menyerang siapa saja. Itu salah. Lalu kalau di kutipan itu penyakit
disebabkan oleh melanggar hukum kesehatan dan tidak melakukan upaya untuk mencegah penyakit. Oke, jadi nomor 8 ya, Ca. Terima Makasih, Aca dan kelompoknya. Oke, main session. Silakan Kak Sasha, Arini atau Manda, silakan. Oke, Arini boleh. Apa Arini yang jelaskan? Boleh. Tadi kita pilih nomor 2, 6, 7, dan 8. Oke. Reason-nya gimana, Kak? Ini kan agak mirip-mirip ya. 2, 6, 7 itu kan kayak penyakit disebabkan karena mikroorganisme gitu kan, dari yang luar tubuh. Sedangkan di sini kan dibilang disebabkannya karena mana nih? Sorry. Karena ini kan tidak melakukan apa sih, imannya itu karena tidak memelihara hukum kesehatan, melanggar hukum gitu kan. Jadi itu salah. Dan lalu kemudian disease can strike anybody, ya enggak juga gitu kan. Hanya yang tubuhnya lemah aja karena tidak menjaga hukum kesehatan. Oke, thank you Kakak. Oke, berarti semua sudah ya kasih reason-nya. Thank you ya. Oke, mari kita lihat ya. Jadi semua reason-nya masuk akal ya, bisa diterima. Nah, sekarang kita mau lihat kan yang belum kita fokus, yang belum dibuletin. Jadi tinggal 4, 5 dan 8 kan? Nah, kalau dari 4 fungsi mikroorganisme salah, belum tahu kan? Nggak dibahas, bentuk mikroorganisme konstan belum nggak dibahas di kutipan ini. Tinggal 1, disease can strike anyone, betul nggak? Anybody. Jadi istilahnya ibaratnya gini kan? Misalnya ini Geidi, Kak Sasha, dan Manda. Sasha, Manda ya. Nah, penyakit ini bisa, kalau germ teori dibilang penyakit itu bisa kapan aja menyerang Geidi, Kak Sasha, Manda, kalau mikroorganismenya ini masuk ke dalam tubuh saya, betul nggak? Karena kan bagi mereka mikroorganisme penyebab penyakit kan? Ya, itu dia. Nah, sekarang kalau misalnya dalam kutipan ini dibilang ya, yang jaga manusia dari penyakit siapa? Siapa yang keep them from sickness? Siapa? Tuhan. Oke. Jadi kalau saya ini ya sehat, ya kan? Atau tidak sick. Kalau tidak sick berarti kita udah belajar tidak apa tadi? Tidak melanggar law. Tidak melanggar law kan? Kalau tidak melanggar law itu sama dengan apa? Tidak berapa? Tidak berdosa. Dan kalau saya sehat dan sick, ini karena yang keep siapa? Bukannya saya sehat dan tidak sakit ya, Kak. Saya sehat dan tidak sakit, yang keep siapa, Iren? God. Betul nggak? Dibilang God akan keep them from sickness, betul nggak? Oke, kita buka satu ayat ya. Coba kita baca ayat ini. Jadi yang dibilang gini, yang keep adalah God. Bahasanya
keep them from sickness. Betul nggak? Nah, mari kita lihat di ayat ini, Yudas 1:24. Kita minta kesediaan Manda, boleh baca Manda? Yudas 1:24. Silakan Manda. Anda lagi RR, Gay. Oh, oke. Kalau gitu kita minta kesediaan dari Iren. Okay. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Oke, di sini tidak berdosa, kata lainnya apa di ayat ini? Satu kata. Bukan? Faultless. Setuju nggak? Faultless. Faultless. Setuju nggak? Betul nggak? Dan yang keep siapa? Ada yang keep nggak? Ada. Ada juga. Yang keep siapa? God juga. Dan bahasanya apa di sini? Kalau di sini keep them from sickness. Yang ini apa? Able to keep you. Daily tunggu ya. Keep you. Iya, Daily. Iya. Di sini keep dibilang apa? Keep apa? Keep you from falling. Keep you from falling. Sama nggak? Artinya kata lain sickness apa? Falling. Falling. Artinya kalau penyakit bisa menyerang kapan saja, Tuhan sanggup nggak jaga kita? Enggak dong. Oh, disease bisa kapan saja, saya bisa sakit kapan aja, hati-hati. Artinya ini jam teori benar-benar bilang Tuhan nggak bisa jaga kamu. Gimana? Tuhan nggak sanggup jaga kamu. Udah lihat nggak? Ya. Bisa buktikan nggak itu? Bagaimana? Yang lain udah bisa lihat? Arini, Mama, bisa? Manda, Matthew, Aca bisa lihat nggak? Sami bisa lihat nggak ini? Ini dia. Apakah orang yang bilang, aduh hati-hati ini virus bisa terkena kapan saja? Apakah bahasanya sama? Saya nggak bisa berhenti berdosa. Sama Kak Sasha. Iya, Bisa betul. lihat, Kak? Heeh. Karena dia nggak bilang, oh Tuhan nggak bisa jaga dari saya dari sickness. Sama dengan Tuhan nggak bisa bikin saya untuk berhenti berdosa. Sama nggak? Iya, sama. Itu dia. Jadi apakah bertentangan sekali nih nomor 8 dengan kutipan ini? Baru baca awalnya, betul? Betul. Keep them from sickness. Udah. Nah, itu dia. Nah, bagaimana? Apakah bisa jelas ini tentang ini? Kak, mau coba review. Coba Iren. Oke, jadi yang berdasarkan kutipan tadi itu ada orang sehat tidak sick itu karena tidak melanggar law hukum. Dan itu di keep God. Tapi bahasanya di kutipan itu keep them from sickness. Betul. Atau di Yudas 1 ayat 24 itu adalah faultless. Arti kata lain tidak berdosa. Betul. Di Yudas 1 ayat 24 ini bahasanya itu keep you from falling. Jadi sickness itu sama dengan atau kata lainnya itu falling. Betul. Kalau di germ theory itu kan disease dapat menyerang siapa saja. Nah, itu sama aja kata-katanya itu God tidak dapat keep kita dari sickness. Iya. Betul. Oke. Jadi apakah seakan-akan mikroorganisme itu lebih powerful daripada God? Itu dia. Dosa nggak bisa Tuhan kalahkan karena manusia nggak bisa berhenti berdosa. Gimana? Sama. Tuhan nggak bisa buat saya faultless, nggak bisa. Itu dia. Sama. Ini dia. Itulah artinya disease can strike anybody. Kita nggak bisa berhenti berdosa. Dan strik itu dapat menyerang siapa saja secara tiba-tiba itu dapat Iya, menyerang betul. aja.
bisa menyerang tiba-tiba. Karena saya menghirup virus tadi, ya besoknya saya kena corona. Nah, itu dia. Padahal pola hidup saya melanggar hukum Tuhan, gitu. Boleh? Sayanya kurang kena matahari, sayanya kurang olahraga, saya kurang minum air, saya tidurnya lat-lat. Ya, besoknya kena yang mereka namain penyakitnya corona. Padahal cuma flu. Itu dia. Karena saya kurang tidur, kurang minum, kurang kena matahari, kurang gerak badan. Bagaimana? Saya makannya salah. Betul nggak? Yang disarahin kok virus corona yang mereka punya mikroorganisme hayalan. Betul nggak? Nah, Makanya itu Disney apakah dunia hayalan itu? Sama seperti yang mereka sajikan sekarang ke seluruh dunia itu hayalan semua. Apakah kita lebih nyaman dengan hayalan, lebih senang dengan menerima hayalan, atau menerima kenyataan walaupun pahit untuk daging kita ya, karena harus disangkal kan? Karena kalau dibilang virus kan enak kan, makan bakso apa semua, apa ini itu, waduh masuk semua, nggak ada yang menegur, betul nggak? Karena yang di kambing hitam kan siapa sih? Virus pokoknya. Padahal kemarin baru makan bakso, betul? Nah, itu dia. Darah tinggi langsung, apa semua komplikasi yang disalahin si corona, itu dia. Bagaimana? Bisa ngerti itu prinsipnya? Bisa. Ya. Ataupun yang apa saja yang lain, ya kan? Yang membuat kita punya tubuh sakit, ya. Itu dia. Dan dibilang di sini, ini kutipan ini melihat bahwa kita nggak bisa sembarangan doain orang sakit. Ya kan kebanyakan, oh sakit, oh ya saya doakan cepat sembuh, tapi dia melanggar terus. Ada gunanya nggak? Doain. Nggak ada. Paling mantap kalau sakit tanya, diingatin, cari penyebabnya apa, betul nggak? Itu dia. Nggak cukup cuman Tuhan akan sembuhkan. Tuhan bilang apa? Tuhan nggak akan sembuhkan. Kita udah baca semua kan tadi kan? Tuhan nggak akan buat miracle untuk menjaga mereka dari penyakit kalau mereka nggak jaga diri mereka. Betul. Itu dia. Jadi kita bisa nggak minta Tuhan tolong sembuhkan, habis sembuhkan makan daging steak, makan ayam, makan ini, bisa kira-kira? Enggak bisa. Terus kalau puji Tuhan saya sembuh, padahal penyakitnya sembunyi, lagi berubah bentuk, betul? Jadi nanti pas dicek lagi, aduh saya sudah kanker stadium 4, aduh kemoterapi mati lagi, aduh sudah kan? Ngerikan. Nah ini yang bingung tuh kalau misalnya kita lagi, istilahnya kita berkunjung ke orang sakit, terus kita tahu orang ini konsumsi obat gitu, terus kita yang disuruh berdoa gitu, kan kita tahu percuma sebenarnya kita berdoa ya kan, Gay? Betul Kak, betul itu gitu. Percuma juga kita berdoa kalau kita masih minum obat gitu, aduh. Jadi paling bagus kita sebelum berdoa jelaskan. Kalau kita diminta berdoa, ya kita ini ya. Jadi kita berdoa saja, tapi kita jelaskan kita nggak percaya loh obat itu menyembuhkan. Jadi yang kita mau doakan adalah kamu punya iman untuk mengerti apa sih semuanya yang benar di mata Tuhan. Untuk kamu mulai pelajari itu saja. Kita nggak bisa menghakimi orang salah benar kan? Betul, Tuhan kan yang hakimi berdasarkan terang, tapi karena kamu tanya saya, ini iman saya, jadi kayak kita itu cuma menyatakan iman saya, bukan mau nyalahkan orang, karena salah benarnya kan di mata Tuhan kan Kak, tergantung terang orang tersebut. Tapi kalau kita dapat kesempatan dan bisa share terang, walaupun nanti kita dibilang Sasha sok suci, ya udahlah, memang itu pahitnya pengabar Tuhan ya Kak. Ya itu. Dan yang paling penting sih ya, kadang-kadang kita tuh memikirkan gimana ya, mujizat itu kalau yang sakit sembuh gitu. Iya, betul. Padahal kan yang penting bukan sembuhnya kan, itu bertobatnya. Itu dia. Nah itu dia tuh yang itu harus ganti mindset Kak, itu harus dirubah mindsetnya sama firman Tuhan. Karena siapa sih yang nggak kayak gitu dulu kan? Bahkan kita semua, mau cari miracle gitu kan, mujizat itu nyata, udah kayak Pantekosta deh.
Betul nggak? Haleluya gitu semua ya kan? Cuman berharap mujizat tanpa perubahan hidup nggak bisa. Aku dulu pernah dipelototin gara-gara aku bilang ya udahlah relakan saja. Ada. Karena emang udah nggak ada pengharapan gitu, maksudnya ngapain juga dia repot-repot sama kemo dan sebagainya gitu kan. Maksudku kan ya udah, daripada kemo bolak-balik rumah sakit dia juga capek gitu kan, saya kasih logikanya gitu kan. Itu juga habis kemo reaksinya, saya nggak akan bilang panjang lebar tentang ilmu kesehatan karena itu nggak akan masuk kan nggak akan diterima. Jadi saya kasih logikanya mereka aja, daripada bolak-balik ke rumah sakit malah makin muntah, mendingan enjoy aja di rumah bersama dengan keluarga ya. Datang sama Tuhan itu lebih damai daripada harus bolak-balik ke rumah sakit, ngantrinya aja lama kan di rumah sakit kanker. Aduh. Akhirnya saya dibutuhin gay. Gitu dia. Apakah bisa lihat nggak? Semua orang memang ketipu sama farmakia. Dikira orang yang mati, apakah kalau dulu sebelum ada rumah sakit semua orang mati tua cuman tidur kan? Tidur tiba-tiba nggak bangun, betul nggak? Cuman gitu kan? Nggak ada yang koma sampai 1 bulan nggak bangun-bangun, duitnya bayar ke rumah sakit. Ibaratnya udah jadi kayak domba yang sapi perah gitu loh Kak. Nggak sadar semuanya. Tetapi institusi kesehatan dari mereka ini mengizinkan mereka untuk pola hidup yang daging cintai, itu yang membuat mereka nggak kebuka kan matanya Kak. Itu dia. Kalau misalnya dokter bilang ganti pola hidup ya, jangan makan, nggak minum obat lagi, betul nggak? Dokternya. Iya, nggak perlu minum obat lagi kalau pola hidupnya udah bener. Nggak ada yang mau beli pengencer darah tinggi, sudah makannya bener kok. Tapi nggak ada yang dilarang kan, pokoknya kamu beli obat sampai kamu mati ya. Nah itu dia. Dan orang pikir itulah tujuan hidup, betul nggak? Aduh, bukan kerajaan surga kan? Itu dia. Carilah dulu kehidupan probation, nggak gitu kan? Gimana Kak Alini? Silakan. Aku sering berantem sama dokter ahli gizi kan. Gimana, jadi katanya diabetes itu nggak boleh banyak makan buah, kayak pisang, apel, karena itu nanti akan membuat gula darah tinggi gitu. Sedangkan yang di rumah sakit nasinya nasi putih, mantap ya. Itu dia Kak Arini. Aduh, keren ya. Padahal yang banyak seratnya yang mana kan Kak? Aduh. Itu dia. Aduh. Yang salah jadinya apa? Iya, betul. Emang yang ciptaan Tuhan yang jadi salah ya, Kak? Itulah, mantap memang teorinya. Jadi kita tahulah bahwa dosa itu adalah selalu menyalahkan oknum lain, itu selalu pasti. Bahkan Adam dan Hawa waktu pertama kali berdosa nyalahkan siapa? Oh, ular gitu kan? Adam, ini gara-gara Hawa nih gitu kan? Hawa bilang gara-gara ular. Ular siapa yang ciptain dia? Salahin Tuhan ujung-ujungnya. Gitu kan? Itu dia. Itulah asal usul dosa ya. Oke. Jadi ini udah mengerti ya. Ini kutipan bagus ini, Mbak. Ini menjadi prinsip kalau kita mau doakan orang ataupun mau ini ya. Jadi nggak rutinitas gitu loh. Kita punya perlawatan. Dulu kan ujuk-ujuk ada yang sakit datang serombongan nggak tahu ngapain, betul nggak? Kalau dulu di ini, oh dia yang sakit datang nggak pernah. Bagaimana pola hidupnya, apa yang salah ini, udah tahu nggak? Nah itu kan. Bahwa semuanya adalah violating the law of health. Itu dia. Dan nggak effort untuk preventnya, cuman makan pil-pilan aja kan yang menutup dari ini. Itu dia. Oke. Masih ingat kan kalau 45 ini kita karena kita mau ke kutipan bom atom supaya nggak ditunda lagi minggu depan. Masih ingat kan 45 ini drug never cure kutipan itu. Dia cuman mengganti merubah bentuk betul, dan lokasi, betul nggak, dari penyakit. Setuju? Gitu. Dan apakah mikroorganisme kita tahu kan agen bersih-bersih? Agen bersih-bersih kan? Jadi apakah mikroorganisme cuman apakah kita belajar dari
Besham mereka berubah-ubah atau satu posisi saja? Satu posisi. Kalau Besham apakah dia satu lokasi saja atau bisa berubah tempat di mana? Berubah-berubah. Bisa berubah bentuknya. Bagaimana? Iya, bisa berubah Betul kan? bentuk ya. Gitu. Jadi berubah-berubah kan? Padahal penyakit ataupun sampah yang sama, tapi gara-gara ditutup sama obat, dia berubah bentuk ke tempat yang lain. Betul nggak? Itu dia. Jadi 4 dan 5-nya salah kan, kebukti kan? Iya. Gitu dia, ya. Jadi dari saya sakit pusing-pusing, ya kan? Tiba-tiba ada benjolan, ya kan? Nah, atau enggak saya sakit apa, panas, ya kan? Mau keluarin racun-racunnya, tiba-tiba di pantat juga ada benjolan, ya kan? Nah, itu semua akibat apa? Akibat tubuh itu mau keluarin tapi nggak bisa, ya dikeluarin aja lewat benjolan, gimana? Itu dia. Itu namanya berubah tempat dan lokasi, betul nggak? Itu dia. Ya. Oke, nomor 45 sudah. Nah, kita mau ke kutipan Gaco ya. Mari kita lihat ini. Oke. Kita terjemahkan sama-sama ya. Oke. Banyak dokter, physician dokter kan? Ya. Jadi kalau sebelum apa namanya kan mereka kan kuliah dulu baru jadi gelar ini kan dokter kan. Di sini jadi gelar dokter. Nah, terus dibilang kalau mereka sudah menjadi dokter, mereka di sini berhenti belajar. Jadi mereka anggap oh di biru ini saya jadi student. Waktu mereka sudah jadi dokter, mereka pikir perlu belajar lagi nggak? Enggak. Nah, ini saya nggak perlu belajar lagi. Berhenti jadi students. Mereka waktu dapat mereka punya apa? Diploma. Mereka benar-benar jadi self-inflated ya. Jadi kayak, waduh, saya nih dokter. Jadi kayak sombong gitu ya. Boleh. Jadi pikir, waduh, saya udah mantap. Lagi dokter kan kuliahnya susah lah apa gitu kan. Oke. Sampai sini boleh ngerti? Jadi mereka belajar, ya kan? Di garis putih ini belajar. Lalu di garis merah ini mereka dapat diploma dokter, betul? Terus dia bilang apa? Waktu jadi dokter dapat diploma, berhenti jadi students. Oke? Lalu mereka pikir mereka tahu semua yang perlu mereka ketahui. Tetapi kenyataannya apa yang and what they do not is jadi gini. Mereka pikir oh yang saya sudah tahu itulah yang perlu saya ketahui dan yang saya nggak tahu itu nggak perlu saya tahu. Bagaimana? Jadi mereka pikir misalnya nih ya, mereka udah dapat merah ini, mereka tahu oh ini yang penting nih saya harus tahu. Tapi ada yang hijau, ini tidak perlu tahu. Yang hijau mereka tidak tahu dan tidak perlu apa? Tidak perlu tahu. Yang mereka pikir, oh yang penting saya sudah dapat merah. Ini saya tahu dan ini perlu. Bagaimana? Bisa ngerti semuanya? Oke. Ya. Tetapi ini kelas dokter seperti ini, kita nggak mau dokter-dokter yang kayak gini. Ya, kita nggak mau. Ini are not the ones we want. Ya. Ketika seorang dokter udah mulai ke dalam dunia praktek, ya, semakin murni, semakin asli dia punya pengalaman praktek, semakin full dia akan merasakan dia punya keinginan untuk memperoleh pengetahuan lagi. Jadi apakah ada dokter yang asli sama dokter palsu artinya? Jadi yang dokter palsu atau yang merah dokter asli atau palsu? Palsu yang merah. Palsu. Terus ada yang asli, betul? Nah, jadi kalau yang palsu waktu masuk ke dunia praktek, pokoknya yang saya pelajari merah yang perlu saya tahu. Hijau saya nggak tahu, oh nggak perlu tahu. Betul nggak?
Kalau dokter asli, ya, waktu masuk dunia praktek, dia bilang, oh banyak lagi yang saya belum tahu. Jadi apakah jadi studentnya terus atau berhenti jadi student? Jadi studentnya terus. Jadi student terus. Jadi walaupun sudah, jadi apakah semakin banyak prakteknya, semakin banyak yang dia mau tahuin? Itu dia yang benar. Bagaimana? Banyak lagi, ya. Apakah bisa mengerti paragraf yang paragraf kedua? Udah ngerti semuanya? Bisa ya? Oke. Lalu mari kita baca paragraf berikutnya. Lalu bilang, jika ini dokter self-sufficient, jadi merasa diri cukup. Oke? Apakah kalau dunia kedokteran banyak artikel kan? Artikel-artikel ini itu, betul kan? Jadi waktu baca artikel yang tertulis tentang penyakit, ya, dan baca kan, oh misalnya sakit panas, dan bagaimana mengobatinya tanpa bantuan alam. Jadi artikel-artikel yang dibaca apakah pakai Nature atau gimana? Pakai Nature. Yang di artikel-artikel dokter pakai Nature nggak? Enggak. Ya. Lalu dia akan mengambil dia punya statement dan Wif itu kayak membuat crochet gitu ya, kayak kakak Ari ini suka buat crochet ya Kak. Wif itu kayak menenun gitu ya. Jadi apapun misalnya nih ya, panas ya, treatnya pakai apa? Oh pakai obat ABC contohnya. Dan inilah teori yang dia pakai dalam prakteknya, gimana? Iya. Boleh mengerti semuanya? Ya. Nah, lalu dia bilang, orang-orang yang berhenti belajar, pokoknya kalau buku teori bilang panas obatnya ABC, ya saya kasih ABC. Tanpa di deep research. Jadi nggak di ini ABC ini apa ya, bahan dasarnya apa ya, nggak pernah dokter kayak gitu, dokter palsu. Dan tanpa earnest study, nggak pernah dipelajarin lagi nih ABC, boleh? Lalu tanpa pernyataan-pernyataan yang menyaring teori artikel ini, jadi nggak dikritisin gitu loh artikel ini. Kalau ada ini gimana? Kalau nanti dia sakit ginjal gimana? Ini enggak ada semuanya. Bagaimana? Inilah praktek dokter palsu di dunia. Cuman hafalin aja obatnya apa, tapi nggak pernah tahu efek samping dari obatnya gimana. Ya. Bisa ngerti? Lalu dia bilang, dan dokter ini cuman menjadi pekerja-pekerja mekanik. Jadi kayak robot gitu. Kalau di sistem dari atasnya bilang panas obat ABC, ya ABC keluarnya. Kalau dari atas bilang, oh harus vaksin booster ke-6, langsung booster ke-6, bagaimana? Inilah cara kerjanya dunia kedokteran. Udah ditulis belum? Iya, sudah. Oh, bagaimana Celinda bisa lihat nggak dahsyatnya punya Nabi Tuhan? Bisa, C? Iya. Ini bisa lihat? Ini dunia kedokteran semua. Mama bisa lihat ya, Mas. Sonder bisa ya. Lalu, ini aku ingat nih, waktu dulu mamaku sakit, kan waktu dia tuh kayak, kayak nadinya tuh cepat banget. Terus kan aku cuman bilang, Mah minum air hangat, berdoa, tidur, gitu kan. Tapi kan semua bilang enggak, harus bawa ke rumah sakit. Nah, jadi dokter itu memang benar, dia tuh hanya kasih obat yang hanya untuk, memang dia tuh mechanical worker lah. Dia hanya kasih obat hanya untuk jantungnya gitu. Masalah obatnya itu berbahaya buat livernya dan lain-lain, dia udah nggak ini, dia udah nggak peduli lagi gitu. Pokoknya dia hanya kasih, yang penting jantungnya
diselamatkan, misalnya kayak gitu. Wah, ini betul-betul mereka nih betul-betul ya sudah, pokoknya kalau panas ABC, sudah nggak mau tahu nanti itu kena di mana udah nggak mau tahu, berarti ini mereka ya memang aduh Iya, ngeri tadi banget. kan Kak. Wih, itulah. Lalu dibilang Kak Sasha, karena dokternya cuma tahu sedikit, Nah, itu dia dia. akhirnya Eksperimen. mengeksperimenkan Ngeri banget. kehidupan manusia, Kak. Ih. Dan mengorbankan nyawa nggak Iya. sedikit orang. Biar Iya. mereka punya kepintaran cuman hafalin. Kalau ini nggak pernah tahu efek samping. Yang penting dari distributor kasih obatnya dan Iya. kalau laku sekian dapat bonus jalan-jalan ya kan, dapat mobil, dapat komisi apa, cuman itu pikirannya. Iya, ngeri banget ya. Apakah udah ditulis? Sudah. Bener ya. Makanya apakah lagunya Susan dulu ya Kak, kecil mau jadi dokter, apa itu lagunya? Apakah itu kan sekali hari ini. Sekarang udah nggak bangga lagi mau punya saudara gimana dokter. Ya? Sampai lupa. Iya. Apakah itu kebanggaan banget dokter? Bagaimana? Betul. Iya. Aduh, padahal pekerjaan pembunuhan, makanya banyak duitnya. Lalu makanya dibilang apa? This is murder, actual murder. Makanya dokter yang benar nggak akan rekomendasi obat pasti kalau dia belajar sungguh-sungguh apa itu. Jangan heran kan dokter-dokter yang pembelajar benar-benar pingin menyelamatkan apa bilang, jangan pakai obat, betul nggak? Jangan divaksin, apakah gitu? Itu dokter yang benar-benar lakukan penelitian, deep research, ada study. Nah, ini dia. Kasih pertanyaan-pertanyaan kritis, menyaring setiap artikel penemuan ini, dibandingkan sana-sini, line upon line, here a little, there a little, apakah gitu harusnya? Ya kan? Lalu dia bilang, inilah pembunuhan sesungguhnya dari obat. Jangan macam-macam loh sama obat pembunuhan. Makanya apakah yang kasih sorcerer sama sorcery semuanya, yang sorcerernya, pemberi obatnya akan masuk neraka. Kita baca aja ya. Aduh. Bukan main. Kita baca. Coba baca Revelation 21 ayat 8. Ya jelas gimana nggak masuk lake of fire kalau melakukan pekerjaan pembunuhan. Ini sorcerers, betul nggak? Bisa lihat sorcerersnya? Bisa semua? Mantap. Ya, bisa. Ya. Apa itu? A drug. Farmasis. Farmasis? Pemberi obat. Gimana? Dibilang, mereka have their part in the lake which burn with fire and brimstone, which is the second death. Sudah dinubuatkan akan masuk second death. Nggak main-main. Karena apa? Udah murder juga ya, Gi. Iya. Udah berlipat-lipat ini mereka ini. Not a few, Kak. Many artinya. Iya, betul. Apakah banyak yang di jalan lebar atau sedikit? Apakah sekarang yang mati karena vaksin banyak atau sedikit? Banyak banget. Oke, kita Puji Tuhan dulu nggak punya duit mau masuk kedokteran, G. Amin ya, Kak. Itulah rencana Tuhan kan, Kak. Jadi orang kere. Itu dia, Kak. Betul. Sama hari ini, untung aku dulu nggak suka biologi. Aku suka. Aku siapa malahan. Aku justru nggak suka banget. Ya, Kak. Tapi makin belajar makin nggak masuk akal. Itu dia. Oke. Nah, mari kita lihat. Dia lagi nggak. Jadi apakah yang kasih obat ini berharap mereka ada tujuan jahat nggak? Saya mau bunuh nih pasien, ada nggak? Enggak sih. Enggak kan? Makanya he did not do this work with evil design. Jadi dia nggak pernah desain di rumah, oh nanti saya mau bunuh 100 pasien, nggak ada.
Nggak ada tujuan yang jahat, nggak ada. Tetapi kehidupan dikorbankan karena mereka ignorance. Apakah my people are destroyed for lack of knowledge? Iya. Ini dia. Betul. Jadi jangan pikir, oh karena saya nggak tahu ya, saya nggak dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu nggak gunakan waktumu untuk belajar? Malah lakukan kepelesiran dunia. Betul nggak? Itu dia. Lalu dia ini cuman pembaca permukaan. Pelajar permukaan. Apakah kita kalau belajar harus gali dalam atau pelan-pelan? Gali dalam. Bisa-bisa satu ayat satu BS kan? Karena kita pelan-pelan, kita mengerti tiap kata. Nah, itu dia. Karena dia tidak pernah punya praktek ya dalam yang membuat dirinya untuk menolong orang. Jadi dia tuh nggak pernah membuat praktek, jadi dia nggak pernah mempraktekkan, jadi nggak pernah lakukan research semuanya lah. Bagaimana supaya human lives ini bisa aman, nggak pernah. Lalu dia bilang, ini kalau misalnya mau jadi deep research itu harus benar-benar mempunyai perhatian yang cermat, yang dalam, dan pikiran yang sungguh-sungguh. Jadi apakah kalau BS juga gitu Kak Sasha? Harus reason, harus dari segi sini, diputar di sini, betul nggak Kak? Betul. Itu dia. Karena apa? Kalau kita dari segi Alkitab, kalau kita nggak belajar begitu, kita lagi bunuh kehidupan kekal orang banyak. Gimana? Sama. Ada dua kan? Spiritual doctor sama natural doctor. Dua ini berperan penting sekali. Itu dia. Dan kita semua umat Tuhan adalah apa? Spiritual doctor. Spiritual doctor. Itu dia. Yang mau kabarkan ke dunia. Kalau kita males, aduh ini kenapa sih reason dalam-dalam, terlalu dalam, nggak bisa. Kita bisa-bisa sacrifice, not a few jiwa-jiwa yang kita pikir, oh saya bagi firman Tuhan kok. Tapi saya sebenarnya lagi bawa dia ke jurang. Gimana? Iya, ngeri ya. Jadi ya. Oke, lanjut lagi. Setiap dokter-dokter yang menerima pendidikan, ya, pendidikan yang menyeluruh ya ini, akan sangatlah sederhana dengan dia punya ini ya, klaimnya sebagai dokter. Jadi apakah kalau dokter sombong itu dokter palsu atau dokter asli? Palsu. Itu dia. Ya. Lalu itu tidak ada guna baginya untuk mengeksperimen kehidupan manusia. Aduh, apakah vaksin eksperimen human life banget? Belum ada penelitian tentangnya, betul nggak? Betul sekali. Aduh. Lalu dia nggak mau bereksperimen, ya. It will not do for him to run any risk. Jadi kalau dokter yang benar-benar sederhana, dia nggak mau bereksperimen sama human life. Karena dia akan dinyatakan bersalah dan ini akan ditulis terhadap dia di buku surga. Aduh, banyak nggak dokter-dokter, apalagi dokter-dokter Advent nganjurkan vaksin semua. Kacau, betul nggak? Mantap. Itu dia. Yang paling semangat. Itu dia. Masalahnya itu Advent gitu loh, Kak. Kalau ya ini ya, kalau misalnya ateis gitu ya, ya kita maklum ya, nggak ada roh nubuat. Ini ada roh nubuat loh. Betul nggak? Dan dua jelas ya di sini. Betul. Karena apa? Nggak mau apa? Deep research. Pokoknya kalau BRI sudah bilang ya kita pakai itu. Ini belum dibilang sama conference waktu itu. Oh, kenapa belum country living? Iya, General Conference belum bilang. Lah, kita nggak pernah deep research tentang Alkitab roh nubuat dong. Cuman kata manusia aja, betul? Pemimpin paling atas, betul nggak? Betul. Itu dia. Aduh. Lalu dibilang, harus ada yang berhati-hati, ada dokter yang kompeten, ya. Lalu dia bilang,
tidak pernah deal ini ya, nggak pernah jadi kayak misalnya ini obat disombong-sombongin di dalam drugs, jadi nggak pernah ini kompeten physician itu akan berkecimpung sama drugs, itu dokter kompeten namanya. Apakah sudah jelas banget nggak Kak Sasha siapa dokter beneran sama enggak berdasarkan roh nubuat? Iya, Will betul. secretly ever in drugs, ya, will not boast in the powerful of poisons. Oh ini obat mantap nih turunin panas, nggak pernah pakai poison. Ya. Jangan yang generik, oke. Harus yang paten. Iya. Kan main ya. Generik lama. Betul. Tapi apakah poisonnya lebih besar yang paten kah? Ngeri ya. Paten mematikan. Kan main ya. Persaing itu bisnis itu obat bukan main, bisnisnya 100% bisnis yang menghasilkan kematian manusia. Betul Itu sekali. farmasi. Ya, mereka kan farmasi kan big pharma ini farmasi semua kan ini apa namanya maten-matin nama obat kan kalau kita baca sejarahnya, dipatenin sana, dipatenin sini dan harus bayar dia punya itu FDA untuk kongres apa, waduh pokoknya yang gila duit. Nggak enggih-enggih aja, yang penting punya villa, punya mobil baru, punya HP baru, ya kan? Semuanya nggak apa-apa, yang penting nggak pikirin bahwa nyawa manusia lah yang jadi korban. Itu dia. Oke, apakah sudah semuanya bisa mengerti pelajaran malam ini? Ya. Lebih jelas ya akan semuanya ya. Ini kutipan bom atomnya ya. Bahwa nggak main-main itu drugs itu. Benar-benar dicatat Tuhan sebagai murder di surga. Mau sorcerernya ya, farmasisnya. Kalau kita baca dia punya Hebrew words kan, itu drugis, farmasis yang pemberi obatnya. Itu dia. Ya, jadi kita berdoa semua untuk kita tetap bertahan dalam iman kita. Kita berdoa dengan pilihan kita yang benar. Kita boleh menjadi sumber benih yang ditabur kepada orang-orang lain yang masih belum tahu kebenaran. Betul nggak? Itu harapan kita aja kan? Karena nggak ada orang Kristen yang nggak berbagi sumber kebenaran yang udah kita senangi dan cintai kepada orang lain kan? Gitu dia. Oke? Ada pertanyaankah dari pelajaran malam ini? Semuanya sudah mantap? Paham. Jam teori ya, lebih jelas lagi ya. Kita udah bisa buktikan dari nomor 1 sampai terakhir ya. Oke, nanti next week kita berarti belajar Napoleon. Oke? Napoleon itu apaan? Napoleon itu iya, Napoleon Dahlia Pasteur itu ada raja ya di Eropa. Nanti kita belajar, oke? Oke. Dan pengumuman hari Jumat kita mau akan ujian tentang Little Book, oke? Masing-masing orang akan pakai satu account karena akan pakai kuis yang berjalan kayak waktu itu di kelas youth, oke? Itu yang ada 3 part itu ya? Pokoknya tentang Little Book apa aja, tentang Little Book, kuasai dan hafalkan ayat-ayatnya ya. Oke, selamat berjuang ya semuanya. Jadi udah mulai bisa dicicil ya Kak Sasha. Hari Jumat ya, kita ujian ya. Ya, Oke. Sip. Oke, kalau gitu kita mau berdoa, kita minta kesediaan Kak Arini boleh closing prayer. Thank you, Kak.